Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penerapan hukum Bernoulli pada pompa air manual. Kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Auzan Muhammad Firdaus dengan NIM 122170038 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Josephine Bonar dengan NIM 122360028 dari Prodi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Nugraha dengan NIM 122170040 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra dengan NIM 122170031 dengan Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Adeli Rizkuna dengan NIM 122190051 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramawati dengan NIM 122190052 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Bisma Septian dengan NIM 122120056 dari Prodi Teknik Geofisika. Biografi tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu bernama Dorothea Wagner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan oleh anak kedua dari 3 bersaudara. Apa itu hukum Bernoulli? Nah, hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli adalah hukum ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Persamaan hukum Bernoulli. Rumus hukum Bernoulli dapat dilihat pada layar, yang dimana P merupakan tekanan, V merupakan kecepatan aliran fluida, G percepatan gravitasi, H ketinggian pipa dari tanah, dan P massa jenis fluida. Contoh penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, tangki air bocor, mengendarai sepeda motor, menekan selang air, gaya angkat pesawat, cerobong asap, pompa air manual, kincir air, kincir angin, venturimeter, dan penyemprot parfum. Syarat fluida pada hukum Bernoulli. Syaratnya ada fluida tidak dapat dinampakkan atau incompressible. Fluidanya tidak memiliki viskositas, aliran fluidanya tetap atau steady, aliran fluidanya berjenis laminar, tetap dan tidak membentuk pusaran. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, ada tuas yang berfungsi untuk memompa air yang ada pada sumur agar air tersebut dapat tertarik ke atas menuju planger pada pompa. Yang kedua ada katup sel karet yang berfungsi untuk menahan air agar tidak bocor keluar dan dapat memompa dengan tenaga tinggi. Yang ketiga ada pipa yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya air keluar. Yang keempat ada planger atau piston yang berfungsi untuk menjaga agar aliran air sesuai dengan arah masuk dan keluarnya air. Dan yang kelima ada output atau mulut pompa yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air pada pompa air manual. Cara kerja pompa air manual. Pompa air manual memiliki planger atau bisa disebut piston yang bergerak naik turun dalam silinder untuk menghasilkan perpindahan cairan air. Pada saat langkah naik ke atas, piston dalam planger memaksa air keluar melalui katup keluar. Dan pada saat yang bersamaan juga, air dari dalam sumur atau tanah ditarik ke dalam silinder melalui katup masuk. Pada saat langkah ke bawah, membawa piston dalam planger kembali ke posisi semula dan menekan katup bawah, sedangkan katup atas terbuka yang mengakibatkan air masuk melewati dan berkumpul di dalam planger. Sehingga ketika tuas ditekan ke bawah dan piston naik ke atas, membawa air
dan keluar melalui corong pompa atau bisa disebut saluran output. Dari hasil analisis yang didapat, pompa air manual memiliki hubungan yang berkaitan dengan hukum Bernoulli yang terletak pada piston. Piston pompa air memiliki lubang di bagian tengah yang berfungsi untuk aliran air. Saat tuas ditarik, piston akan bergerak ke dasar ruang pompa. Tekanan dari piston tersebut akan membuat air mengalir melalui lubang kecil piston dan membuka katup piston. Saat itulah laju air akan semakin cepat, namun tekanan air akan berkurang. Manfaat dari pompa air manual. 1. Memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, air dari aquifer bawah tanah ke tangki penyimpanan air. 2. Mensirkulasikan cairan sekitar sistem, misalnya air pendingin atau pelumas yang melewati mesin dan peralatan. Keuntungan dan kerugian dalam menggunakan pompa air manual. Keuntungannya ada beberapa, yaitu harga lebih murah, cara perawatan pompa air manual dan biaya servis pompa air manual lebih murah, dan karena ini pompa air manual, maka tidak menggunakan listrik dalam penggunaannya, sehingga biaya listrik tidak perlu diperhatikan. Adapun kerugiannya, cara kerja pompa air manual menggunakan bantuan tenaga manusia untuk menghidupkan dan mematikannya. Pompa air manual lebih cepat berkarat karena letak penggunaannya yang di luar ruangan, dan jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan pompa air tersebut rusak. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil analisis yang didapat, konsep yang digunakan pada pompa air manual yaitu dengan menggunakan sistem hidrolik dan berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Dasar-dasar yang digunakan pada sistem hidrolik terdapat pada hukum Pascal dan hukum hidrostatik. Cara kerja pompa air manual pada prinsipnya, ketika pompa air menyedot dan membuang air dengan menggunakan putaran impeller, maka hal tersebut akan menimbulkan tarikan. Air yang ditarik akan terus-menerus menarik air dasar sumur untuk dialirkan menuju pipa out. Kemudian, pada pipa out, impeller akan mendorong air tersebut menuju ke penampungan atau pembuangan. Pembuatan alat pompa air sederhana. Alat-alat yang digunakan adalah selang, pisau, cabang T, pompa, dan botol air. Langkah-langkah pembuatan pompa air sederhana. Yang pertama, lubangi tutup botol untuk memasukkan selang air. Potong selang menjadi 3 bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu, masukkan ke masing-masing cabang T. Sambungkan selang air yang sudah terpasang pada cabang T, pada tutup botol yang sudah dilubangi. Isi air pada salah satu botol air mineral sebagai tempat penyimpanan air. Arahkan salah satu cabang selang pada pompa angin. Masukkan salah satu cabang selang ke botol air mineral yang lain sebagai tempat penampungan air. Lakukan pemompaan angin sebagai salah satu metode untuk memindahkan air. Lakukan pemompaan secara berulang agar semua air dapat dipindahkan. Sekian, terima kasih.